Pakai Gmeet malah bingung saya. Tapi oke, akhirnya bisa, ya. Akhirnya bisa. Pada kesempatan ini matrikulasi saya memberikan 2 materi ya, hari ini dan besok. Kalau hari ini yang kita bicarakan adalah masalah akuntansi dan teknologi informasi. Besok saya mencoba untuk memberikan sebuah wawasan apa yang harus dilakukan atau lebih tepatnya bagaimana ya akuntansi di era industri 4.0. Karena itu merupakan apa ya bisa dikatakan topik yang pada saat ini betul-betul populer. Sekian waktu yang lalu, kalau tidak salah, kita ingat gitu ya, ada beberapa statement yang intinya mengatakan bahwa pada suatu saat akuntansi ini akan selesai, gitu ya. Karena masalah akuntansi ini nanti akan bisa diselesaikan bukan oleh manusia, tetapi oleh kecerdasan buatan AI ya. Tapi jangan takut, itu tidak akan terjadi. Asalkan gitu ya, kita orang-orang akuntansi itu mau ya, juga melibatkan dirinya di dalam perkembangan teknologi. Saya ketika kuliah, khususnya ke kuliah sistem informasi akuntansi, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau kita melihat buku-buku atau software-software masalah akuntansi, kebanyakan yang mengerjakan itu bukan orang akuntansi. Kebanyakan yang mengerjakan itu adalah orang-orang komputer. Sehingga saya selalu mengkritik mahasiswa, kalian itu mempunyai roh akuntansi. Kalian itu mengerti akuntansi. Kalian itu bisa mempraktekkan akuntansi. Tetapi mengapa justru software-software akuntansi itu misalkan pembukuan, penggajian, piutang, persediaan, dan sebagainya, itu bukan orang-orang akuntansi, gitu ya. Maka memang jawabannya bahwa kita, orang akuntansi, harus mau melibatkan diri kita di dalam perkembangan teknologi informasi. Itu harus, nggak bisa tidak. Karena memang kita sekarang itu sudah masuk kepada sebuah era, ya, sebuah era yang namanya era digitalisasi. Dan digitalisasi itu sudah masuk di dalam semua kehidupan umat manusia. Sekarang segala sesuatunya ya bisa kita selesaikan dengan hanya sebuah handphone, ya, dengan hanya sebuah handphone.
Semua aplikasi yang ada di handphone ini bisa memberikan kemudahan kita di dalam bertransaksi. Kita orang pembukuan, kita orang keuangan, kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan keuangan instansi kita hanya dengan sebuah alat yang sangat kecil, ya, betul-betul sangat kecil. Tetapi dia betul-betul sangat membantu. Dan saya rasa Bapak Ibu semuanya, ya, di instansinya yang sudah bekerja, tentunya masalah akuntansi itu semuanya sudah masuk di dalam handphone. Ya. Untuk itu sekali lagi, untuk semua mahasiswa akuntansi, entah itu S1, entah itu S2, entah itu S3, ya, paling tidak itu mau mendalami masalah teknologi informasi. Ya. Sehingga pertemuan pertama ini saya mencoba memberikan sebuah wawasan tentang akuntansi, kemudian tentang teknologi komunikasi, ya, dan nanti perkembangan atau teknologi komputer dan era industri 1, 2, 3, 4. Ya, kita melihat perbedaannya. Ya. Sekarang ini kita mencoba materi yang pertama, yaitu kita membicarakan masalah akuntansi dan teknologi informasi. Akuntansi, kita sudah mengenal, artinya akuntansi itu sudah dikenal sejak abad ke-30 sebelum Masehi, yaitu yang disebut dengan periode Babilonia, ya, yang disebut sebagai periode Babilonia. Pada saat itu, para ilmuwan itu sudah, ya bisa katakan sudah menemukan, ya, bagaimana orang-orang pada zamannya itu sudah melakukan pencatatan transaksi, gitu ya, yang mereka lakukan dalam bentuk tablet. Tablet itu adalah, ya, bisa kayak lembaran yang dibuat dari tanah, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa abad 30 sebelum Masehi itu sebenarnya pencatatan itu sudah diketahui, walaupun pada saat itu belum dikatakan akuntansi, ya. Kata akuntansi itu baru berkembang sekitar tahun, ya, tahun 1500-an, ya. Itu baru mulai dikenal akuntansi. Yang jelas pada saat itu pencatatan itu sudah ditemukan oleh para ahli. Walaupun masih dalam bentuk sangat-sangat sederhana. Dari lempengan
tanah itu ya. Kalau orang Indonesia mungkin bilang gerabah gitu ya. Itu sudah diketahui di sana. Sudah mulai tahu. Tapi ingat pada saat itu belum diketahui bahwa itu adalah akuntansi. Kemudian berkembang lagi pada periode Mesir, yaitu abad 10 sebelum Masehi. Orang-orang Mesir sudah bisa menunjukkan bagaimana mereka mencatat keluar masuknya barang. Ya. Jadi orang-orang Mesir itu sudah, jadi abad ke-10 sebelum Masehi itu orang-orang Mesir itu sudah mulai melakukan pencatatan-pencatatan di gudang ya atas transaksi keluar masuknya barang. Ini sudah agak sedikit modern. Ya. Mereka sudah bisa mencatat barang masuk berapa, barang keluar berapa, saldonya berapa. Itu adalah pada periode Mesir, abad 10 sebelum Masehi. Kemudian pada abad 1 Masehi, periode Yunani, pemerintahan Yunani pada saat itu sudah betul-betul mengenal adanya pencatatan, khususnya uang masuk dan uang keluar. Untuk apa pada saat itu? Yaitu mengawasi keseimbangan. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa saldonya. Sehingga pada saat itu bisa memudahkan pengawasan. Dan juga pemerintah bisa membagikan secara adil. Ya. Barang-barang yang dianggap suci dan berharga kepada masyarakat. Kemudian lebih berkembang lagi ketika periode Romawi, yaitu abad 5 Masehi. Kalau di Babelonia itu ditemukan tablet-tablet dalam bentuk tanah, ya, prasasti-prasasti dalam bentuk tanah, maka ketika periode Romawi ini lebih berkembang. Dan dia tidak mudah rapuh. Yaitu dia menggunakan lilin. Ya. Tetapi sayang, para ahli sulit menemukan jejak-jejak pencatatan pada masa ini. Kemudian berkembang lagi di periode Islam, abad 7 Masehi. Di saat itu serangkaian wahyu, ya sekitar tahun 610 Masehi. Di sana dicantumkan atau terdapat panduan
tentang cara-cara berniaga dan bermuamalah. Dan di situ kan juga cara-cara bagaimana kita mencatat, cara-cara bagaimana kita mengelola transaksi dan sebagainya. Ini lebih berkembang lagi. Ya. Sehingga pada abad ke-13 yang kita masuk pada periode yang disebut periode Eropa. Kita tahu bahwa di periode Eropa ini adalah periode tata buku. Saya ketika SMA di tahun 73 sampai dengan 75, ya sudah tua ya, kalian mungkin ada yang belum lahir. Saya belajar tata buku dan hitung dagang. Ya. Ini adalah warisan dari periode Eropa, yaitu abad 13 Masehi. Yang disebut dengan zaman feodalisme, zamannya tuan tanah. Gitu ya. Mereka rata-rata menggunakan tata buku. Mereka mencatat semua pendapatan yang diperoleh dari rakyat, entah itu pajak, entah itu apa. Dan juga mereka mencatat semua yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dan itulah kita mulai mengenal adanya catat-mencatat. Ya. Kita mengenal adanya catat-mencatat yang tadi saya katakan bahwa itu adalah era kolonialisme. Pencatatan transaksi di periode Eropa. Sekali lagi kita belum mengenal akuntansi ya saat itu. Tapi kita sudah mengenal adanya pencatatan transaksi. Dan itu merupakan cikal bakal. Ya, yang tadi saya katakan bahwa dulu kita di Indonesia itu masih mengenal adanya tata buku hitung dagang. Di Semarang itu pusatnya. Di Effendi Harahap itu ya. Di perempatan traffic light itu ya. Itu adalah pusat tata buku hitung dagang pada saat itu. Dan buku-buku tata buku hitung dagang yang dipergunakan di Indonesia kebanyakan keluar dari Effendi Harahap. Dan saya masih menangi ketika saya di SMA tahun 73 sampai dengan tahun 75. Itu saya masih menangi. Di periode Eropa ini ada seorang profesor, ya, profesor matematika Luca
Pacioli atau lengkapnya Fra Luca Bartolomeo de Pacioli. Tapi orang mengenalnya sebagai Luca Pacioli. Ya, tahun 1445 sampai dengan tahun 1517. Ini terjadi di abad 13-14. Dia mengenalkan pencatatan-pencatatan ini di Italia, pedagang-pedagang Italia, di Venice maupun di Genoa. Ya. Sehingga profesor ini dia betul-betul mendedikasikan ilmunya kepada para pedagang Italia. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin Luca Pacioli ini adalah orang yang menemukan pada saat itu tata buku. Ya. Karena pada tahun 1949 di Venice, Italia, dia menulis sebuah buku. Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Sehingga banyak sekali literatur akuntansi pada saat itu menulis bahwa ya, pada saat itu tata buku itu ya, lahir dari seorang Italia, yaitu Luca Pacioli. Buku yang ditulisnya itu adalah apa yang dia wariskan, apa yang dia tulis dan dia dedikasikan kepada para pedagang di Italia. Jadi apa yang dia peroleh, kemudian dia tulis, itulah semuanya yang pernah dia dedikasikan kepada para pedagang di Italia. Pada tahun 1949. Tapi ingat sekali lagi pada saat itu belum dikenal sebagai akuntansi. Karena apa? Luca Pacioli mengatakan bahwa apa yang ditulisnya dalam buku itu adalah double entry. Dan buku yang ditulisnya itu adalah berdasarkan sebuah metode yang dia gunakan di Italia. Mungkin ini adalah buku yang pertama yang disebut dengan double entry. Yang kita sebut juga
Debit kredit ya. Double entry itu kan debit kredit. Pencatatan di debit dan pencatatan di kredit. Debit bertambah, kredit berkurang. Debit berkurang, kredit bertambah. Kan begitu ya. Kita bicara tentang persamaan akuntansi. Sama, intinya sama. Nah, ini mulai jelas. Double entry bookkeeping itu adalah tata buku berpasangan. Sekali lagi kita belum mengenal akuntansi ya pada saat itu. Kita masih mengenal tata buku. Walaupun sama ya sebenarnya tata buku dan akuntansi itu sama. Nggak ada berbeda. Karena saya juga dulu belajarnya, sekali lagi belajarnya dari tata buku. Kita membayar, misalkan ya pada saat saya belajar tata buku, ada sebuah transaksi, dibayar gaji pegawai. Pada saat itu saya jurnalnya gaji pada kas. Gitu ya. Jadi di depan, waktu kita menjurnal, di depan itu ada kata pada, gaji pada kas. Tetapi di akuntansi itu tidak dikenal pada. Tetapi penulisan kas itu agak menjorok ke dalam. Gitu ya. Itu bedanya. Sehingga pada saat itu dikatakan bahwa tata buku berpasangan ini merupakan tolok ukur pengembangan akuntansi. Ya. Jadi mulai pada saat itu ya, kita mengenal adanya akuntansi setelah dikenalkan dengan tata buku berpasangan. Jadi ilmu akuntansi itu ya mulai kelihatan, mulai berkembang. Termasuk teorinya ya. Karena di dalam tata buku berpasangan atau teori akuntansi pada saat itu kita mengenal adanya debit dan kredit. Ada 3 buku yang digunakan di dalam pencatatan transaksi, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar sebelum disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Dan pada saat itu mulai muncul sebuah konsep. Ya, muncul sebuah konsep. Walaupun itu sebenarnya menjadi ciri daripada tata buku berpasangan. Yang pertama itu adalah kesatuan usaha harus terpisah dari pemiliknya. Untuk apa kita memisahkan kegiatan usaha dengan para pemiliknya?
kita pisahkan ini supaya tidak ada yang namanya, eee, istilahnya itu adalah ada kepentingan yang berbeda. Saya selalu di dalam mengajar akuntansi kepada mahasiswa itu saya ibaratkan, umpamakan, atau beri contoh supaya tidak terjadi konsep atau konflik ya, kepentingan antara kegiatan usaha dan pemiliknya, memang ini harus dipisah. Contohnya adalah misalkan, dipisah itu berarti dicatat ya. Misalkan contohnya adalah kita punya warung, ya kita punya warung. Warung kita itu menjual kebutuhan bahan pokok hidup kita. Ada kecap, ada kerupuk, ada ya macam-macam lah, semacam itu. Dan konsep usaha warung-warung tradisional seperti itu, biasanya itu hanya kepercayaan dari pemilik warung, ya. Jadi sekeluarga itu percaya, gitu ya, bahwa itu adalah usaha bagi kehidupan keluarga tersebut. Tetapi karena tidak ada yang namanya pemisahan antara usaha dan kepemilikan, maka kadangkala pemilik usaha tersebut itu mencampur adukan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Contoh, ada tamu, nggak punya sirup, ibunya mengatakan, "Nak, tolong ambilkan sirup di warung." Berangkatlah si anak itu mengambil sirup di warung, belum yang lain, misalkan kerupuk. Bapaknya senang merokok. Ketika dia pengen merokok, dia datang ke warung, mengambil satu batang rokok. Dengan santainya dia menghisap rokok tersebut. Dan itu kan berlangsung terus-menerus dan tidak pernah dicatat. Karena tadi tidak ada pemisahan. Jadi nggak pernah dicatat. Ketika suatu waktu ibunya itu melihat beberapa barang di warungnya itu sudah menipis persediaannya. Pikirannya pasti uangnya ada di dalam laci, kan begitu. Dia mau kulaan. Begitu dia membuka lacinya, nggak ada uangnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya usahanya menjadi bisa dikatakan bangkrut, bisa pailit.
Maka di dalam tata buku maupun di dalam akuntansi itu dikenalkan konsep kesatuan usaha yang harus terpisah dari pemiliknya. Supaya konflik kepentingan ini bisa dihindari. Kalian punya ilmu akuntansi. Kalau kebetulan di rumah punya usaha, tolong buat yang ya bisa dikatakan yang sederhana. Ya. Bagaimana saya harus mencatat setiap pengambilan barang yang ada di warung. Bagaimana saya mencatat setiap kali kita membeli barang untuk menambah persediaan di warung. Sehingga nanti di situ itu kita bisa ketemu kulaannya berapa, jualnya berapa. Akhirnya bisa ketemu yang namanya keuntungan. Atau mungkin kerugian ya. Tapi orang usaha itu kan pengennya untung. Dan keuntungan itu bisa dipakai untuk membesarkan warung. Kalau dulu warungnya kecil, manajemennya baik, semuanya dicatat dengan baik, akhirnya warung bisa berkembang. Ya. Yang kedua, konsepnya dari tata buku dan ini juga di dalam akuntansi, semua semua transaksi dicatat dengan satuan moneter. Artinya dengan satuan uang. Kalau dulu kan barter ya. Mungkin ini masih ada ya, di Indonesia masih ada. Misalkan di daerah-daerah terpencil itu ya, itu masih ada tukar menukar barang dengan barang, terutama kebutuhan pokok ya, masih ada. Tetapi di dalam akuntansi maupun tata buku, yang dicatat itu adalah dengan satuan moneter, dengan uang. Ya. Alat tukar moneter itu yang sah itu kan uang ya. Ketiga, di dalam konsep tata buku maupun akuntansi dikatakan bahwa perkiraan yang dipergunakan adalah biaya dan ekuitas modal. Atau dalam kata apa lebih luas lagi dikatakan bisa modal sendiri maupun modal asing. Akuntansi berkembang di Italia sekitar tahun 1340. Di sana ditemukan ada seseorang pedagang mencatat semua transaksi yang dia lakukan di dalam akuntansi berpasangan atau tata buku berpasangan. Kemudian berkembang lagi ketika masa revolusi industri.
Di sini sudah mulai dikenal kebutuhan modal. Kenapa? Karena pada masa revolusi industri itu dunia industri itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk berekspansi. Ya, jadi untuk berekspansi dia membutuhkan dana yang besar. Maka pada saat itu mulai dikenal bagaimana kita bisa menarik modal dari masyarakat. Kita bisa menarik investor dengan cara menjual saham. Jadi mengikutkan masyarakat, mengikutkan para investor ke dalam usaha kita. Dan pada saat itu mulai dikenal dengan yang namanya hitung dagang. Karena di situ ada cost accounting-nya. Ya. Akuntansi mulai dikenal di sini. Terutama cost accounting ya, mulai dikenal. Karena kebutuhan daripada masa industri, revolusi industri. Depresiasi mulai dikenal. Pajak mulai dikenal. Nah, ini mulai pertumbuhan ya, tata buku. Walaupun pada saat itu akuntansi sudah muncul, tapi akuntansi belum dikenal secara baik. Baru pada tahun sebelum 1900-an, orang mulai mengenal akuntansi, yaitu di Inggris dan Amerika. Sehingga saya ingat ketika saya SMA dulu, kalau berbicara tentang tata buku, maka kita berbicara tentang kontinental, Eropa, ya, khususnya Italia dan Belanda. Kalau kita bicara akuntansi, itu berarti bicara dari Anglo-Saxon, Amerika, begitu ya. Itu waktu saya SMA dulu. Jadi pada waktu saya di SMA itu, waktu belajar tata buku, saya pada waktu itu belum belajar akuntansi. Saya belajar akuntansi itu baru tahun 1976. 73 sampai dengan 75, itu saya belajar tata buku di SMA. SMA saya itu di SMA di ujung timur, di kota Ambon. Ya, saya belajar tata buku di sana. Karena saking senengnya dengan tata buku, pada waktu saya di SMA itu nilai saya tata buku rata-rata itu 9,5. Ya, bahkan pada waktu ujian sekolah pun itu 9,5. Kan guru susah ya pada waktu itu ya, ngasih nilai 10, ya 9,5 ya lumayan lah. Dan pada saat itu saya mengenal bahwa itu adalah kontinental. Dan saya punya cita-cita pada saat itu adalah belajar tentang akuntansi. Karena sukanya saya dengan tata buku maupun hitung dagang. Dulu saya belajarnya tata buku dan hitung dagang.
Tapi kalau sekarang kan digabungkan dalam bentuk satu akuntansi. Tapi akuntansi itu sebenarnya isinya kan dua, tata buku dan hitung dagang. Hanya sekarang di akuntansi itu kan namanya beda-beda. Ya, jadi pada tahun 1900-an itu mulai dikenal di Inggris dan Amerika akuntansi. Ya. Sehingga pada tahun 1853 di kota Edinburgh berdirilah sebuah organisasi akuntansi, bukan lagi tata buku, tapi betul-betul sudah akuntansi. Society of Accounting. Kemudian 20 tahun kemudian berdirilah kantor akuntan yang pertama di Inggris, Price Waterhouse and Co. pada tahun 1873. Jadi itu kantor akuntan Inggris, tetapi ada di Amerika. Yang namanya adalah Price Waterhouse and Co. Kemudian pada tahun 1986, sorry, 1886, berdirilah American Association of Public Accountants. Cikal bakal dari akuntansi. Ya. Akuntansi publik. Yang kemudian pada tahun 1896 lahirlah sebuah undang-undang untuk memberi gelar Certified Public Accountant, CPA ya, CPA. Dan berkembang sampai saat ini di Indonesia pun sudah berkembang, yaitu seorang akuntan publik atau bisa dikatakan sebagai auditor. Itu terjadi, ya, berkembangnya akuntansi. Sedangkan di Indonesia, akuntansi itu mulai dikenal pada tahun 1973. Tapi sekali lagi ya, saya belajar di SMA 73 sampai dengan 75 itu masih menggunakan tata buku. Berarti akuntansi di Indonesia masih baru. Pada saat itu saya belum belajar akuntansi. Saya nggak tahu ya kalau di kota besar ya. Kalau dulu saya kan di kota kecil ya, di kota Ambon ya. Maka di sana itu kurikulumnya masih tata buku dan hitung dagang.
Pada tahun 1973 itu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai sebuah organisasi yang membawahi para lulusan akuntansi, ya kalau bisa Bapak Ibu yang lulusan dari akuntansi bisa masuk di dalam organisasi ini. Ya, silahkan daftar di dalam organisasi ini, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Iurannya satu tahun itu kalau nggak salah antara 600 sampai dengan, kalau akuntan, kalau dia lulusan dari, artinya kalau dia sudah menggunakan akuntan, itu satu tahunnya 600. Tapi kalau lulusan dari akuntansi, tapi belakangnya belum ada AK atau AKT, itu dia juga bisa masuk di dalam organisasi ini. Iurannya saya nggak terlalu mengerti. Saya tahunya saya mengiur satu tahun 600.000. Kalau yang lulusan S1 akuntansi belum bisa menggunakan akuntan, AKT atau AK, itu bisa sekolah lagi ya, untuk mengambil sertifikat akuntansi, akuntan atau AK atau AKT. Ya, jadi kalian yang lulusan dari S1 akuntansi, silahkan masuk di dalam organisasi akuntan ini. Ya. Pada tahun 1973 tersebut, IAI mengesahkan yang namanya PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Saya mengenal prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1976. Ketika itu saya dari Ambon, kemudian saya ke Semarang, dan saya berkuliah di Undip. Itu saya mengenal prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Dan juga saya mengenal adanya norma pemeriksaan akuntan, serta kode etik akuntan Indonesia. Tahun 74 mulai dibukukan PAI, norma pemeriksaan akuntan, dan kode etik ini dibukukan dan disebarkan kepada semua orang yang ada kaitannya dengan akuntansi. Dan PAI ini sudah mengalami beberapa kali revisi. Yang terbaru adalah tahun 1994. Ya, biasa bisa dikatakan bahwa di Indonesia memang agak baru ya akuntansi ini. Maka muncul pada tahun 1994 itu ketika direvisi, kita mengenal adanya satu SAK, nah, yang sekarang saudara pakai ya, standar akuntansi keuangan.
Di dalam standar akuntansi keuangan itu ada pernyataan yang disebut sebagai pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Ini buku sucinya orang akuntansi. Jadi kalian ya harus membaca. Dan standar ini terus direvisi. Ya, terus direvisi. Contohnya pada tahun 1999 muncul revisian dari PSAK. Ada tambahan 22 PSAK. Ada 3 revisi PSAK. Ada 4 interpretasi dari standar akuntansi keuangan. Semuanya ini ditujukan untuk kegiatan usaha bisnis. Ya, jadi semuanya ini dipakai untuk kegiatan usaha bisnis. Sekarang SAK, PSAK itu ada yang online. Kalau kalian menjadi anggota IAI itu pasti akan diberi ya link untuk masuk ke dalam standar akuntansi keuangan online. Ya, saudara akan masuk ke sana. Dan ini penting. Seorang lulusan akuntansi yang bekerja di bidang akuntansi. Gitu ya. Itu ada standar-standarnya. Apakah itu biaya, apakah itu pendapatan, apakah itu pencatatan ekuitas, apakah itu pencatatan aktiva, pasiva, dan sebagainya. Itu ada semuanya. Dan wajib ya, saudara, untuk membaca. Berikutnya adalah teknologi komunikasi. Jadi berikutnya adalah teknologi komunikasi. Para ahli telah mengidentifikasi perjalanan dari sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Yang pada umumnya dibagi dalam beberapa periode. Periode yang pertama itu adalah periode abad 40 atau 4000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu komunikasi banyak ditulis di dalam prasasti-prasasti. Bisa juga dikatakan tablet tadi ya. Jadi ditulis di dalam prasasti-prasasti. Prasasti itu bisa dibuat dari tanah,
bisa dibuat dari lilin, bisa dibuat dari bahan-bahan yang mudah disimpan. Kalau kita mengenal di Indonesia itu, apa ya namanya ya? Jadi yang biasanya ditulis misalkan di kulit lembu, ya, itu kan tahan lama dan banyak ditemukan hal-hal semacam itu. Itu adalah periode dari sebuah media komunikasi. Periode kedua itu ketika ditemukan mesin cetak. Jadi pada abad 15 ini lebih modern. Di mana pada saat itu di Cina, sebelum Johann Gutenberg itu mengembangkan mesin cetak pada 1455 di Jerman. Sebenarnya di Cina sudah berkembang, tapi sebenarnya teknologi di periode cetak ini adalah tahun 1455 yang berkembang di Jerman. Yaitu ketika Johann Gutenberg itu mengembangkan mesin cetak. Dan mesin cetak ini dikatakan sebagai pemicu dimulainya revolusi industri. Kemudian periode berikutnya di abad 19 sekitar tahun 1809 Samuel Thomas itu menemukan telegram. Kemudian pada tahun 1876 Alexander Graham Bell itu menemukan telepon. Dan teknologi ini berkembang terus. Mulai dari telepon yang menggunakan jaringan kabel sampai dengan sekarang ini telepon yang tidak menggunakan jaringan kabel, atau yang disebut dengan nirkabel. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, di kota Ambon itu ya, mempunyai pesawat telepon. Tapi pesawat telepon itu tidak menggunakan
touch untuk nomor ya, tidak. Tapi menggunakan lubang kemudian diputar angka 1 sampai dengan angka 0 ya. Bukan 0 sampai 1 tapi 1 sampai dengan 0. Itu kita mau telepon kemana kita putar itu. Di awal telepon itu yang beredar di Indonesia, itu biasanya kita menuju ke sentral dulu. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengalami masa itu, ya. Jadi kalau saya ingin menelpon saudara begitu ya, kemudian saya menggunakan telepon, saya putar dulu telepon nomor sentral. Halo, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Saya ingin disambungkan ya, nomor ini dan ketemu dengan ini. Sudah saya tutup. Kemudian apa yang saya minta itu dikerjakan, diproses di sentral. Beberapa menit kemudian telepon saya berdering. Saya angkat, sentral akan menjawab. Kalau ketemu dengan orangnya langsung disambungkan. Tapi kalau ketemu bukan orangnya itu biasanya ditanya dulu. Ini yang menerima ini. Apakah mau meneruskan? Baru setelah itu kita bicara. Kemudian kita letakkan setelah selesai. Kemudian berkembang. Teleponnya itu berkembang. Kita tidak perlu ke sentral. Tapi kita langsung memutar, ya masih mutar ya. Tujuan daripada telepon saudara, teman, atau siapapun ya yang akan kita telepon. Jadi tidak perlu menuju ke sentral. Kemudian berkembang lagi. Ya, ini di Indonesia. Itu telepon yang menggunakan touch itu ya. Menekan itu ya. Dan sampai sekarang masih ya. Dan sekarang berkembang lagi ya menggunakan telepon kecil, handphone, tidak perlu kabel ya. Kita sudah menggunakan jaringan ya yang ada di awang-awang ini ya. Itu yang disebut dengan periode media digital. Kalau dulu kita mengirimkan berita, itu hanya teks. Sekarang sudah bisa dengan gambar. Di periode digital ini mulai muncul teknologi komputer. Kita sekarang bisa kuliah seperti ini. Tidak dengan tatap muka pun kita masih bisa. Semuanya adalah dari teknologi ketika kita sudah masuk kepada era digital. Dan tulang punggungnya adalah internet. Yang nanti orang mengatakan IoT itu ya, Internet of Things. Jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi. Bapak Ibu sekarang itu jarang menggunakan telepon.
Tapi Bapak Ibu lebih senang menggunakan jaringan internet. Misalkan WhatsApp, tidak perlu siap telepon kita bayar. Kita cukup bayarnya adalah bayar data. Lebih murah. Sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa menghubungi orang. Kita tidak perlu mencari telepon umum. Bahkan sekarang telepon umum sudah hampir nggak ada ya. Sudah hilang. Sekarang itu misalkan kita di desa, misalkan orang tua kita di sawah, kita butuh dengan beliau-beliau. Tidak perlu kita datangi sawah. Cukup gunakan handphone. Karena sekarang banyak petani, hampir semua petani di kantongnya pasti ada handphone. Walaupun sederhana ya, pasti ada handphone. Mereka tidak perlu menggunakan smartphone. Bahkan sekarang juga sudah banyak yang menggunakan smartphone. Bahkan tidak hanya satu. Saya yakin Bapak Ibu pasti menggunakan handphone lebih dari satu. Dan ini adalah periode yang kadang-kadang membingungkan. Bayangkan dua handphone yang kita bawa, dua-duanya bunyi. Kita mau ngangkat yang mana? Ya? Oke, sekarang adalah sejarah perkembangan komputer. Komputer itu dibagi dalam 5 generasi. Ya, dibagi dalam 5 generasi. Generasi pertama itu sekitar tahun 1940 sampai dengan 1959. Saya sudah lahir tapi masih kecil. Masih berumur 3 tahun. Karena saya lahir tahun 1956. Jadi belum mengenal. Masih anak belum sekolah, gitu ya, belum mengenal. Tetapi komputer sudah berkembang. Dan dikatakan bahwa pada generasi pertama itu, komputer itu lebih banyak dipergunakan untuk menghitung. Namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrators and Calculator. Kalkulator besar gitu ya. Komputer generasi pertama ini adalah komputer yang sangat besar. Secara fisik ya, sangat besar. Bayangkan beratnya itu sampai dengan 30 ton. Dia butuh ruang 500 meter persegi. Bayangkan. Belum lagi dalamnya. Kapasitor, resistor. Dan dia
membutuhkan daya listrik itu sampai dengan 140 kilowatt. Wah, gede banget ya. Kalau itu dipasang di rumah kita sekarang jeglek terus ya. Saking besarnya apa, kebutuhan daya listriknya. Jadi konsumsi listriknya itu sangat besar, sangat dibutuhkan. Kemudian berkembang komputer itu di tahun 1959 sampai 1964 yang kita sebut sebagai komputer generasi yang kedua. Dia sudah menggunakan transistor karena dia sudah tidak menggunakan tabung vakum, tapi dia menggunakan transistor. Biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa tingkat tinggi, Fortran atau COBOL. Saya ingat Dianuswantoro itu lahir pada tahun 1990. Waktu itu nama kita adalah Akademi. Akademi Manajemen Informatika Komputer, AMIK Dianuswantoro. Waktu itu kita masih menggunakan COBOL. Dan saya adalah salah satu pengajar COBOL pada saat itu. Ya, sangat susah menggunakan Fortran maupun COBOL. Betul-betul susah, sulit sekali. Satu baris pengkodean dalam COBOL itu bisa jadi kesalahannya sampai 50, 100. Betapa sulitnya. Kurang koma, kurang titik, kurang huruf besar, huruf kecil itu dia tidak bisa jalan. Dan saya ingat bahwa Bank Pembangunan Jawa Tengah pada saat itu menggunakan COBOL. Sehingga pada saat itu juga kita mengambil dosen dari praktisi-praktisi yang ada di Bank Jawa Tengah. Komputer pada generasi ini, generasi 2 ini, dia sudah bisa menggunakan simpanan luar. Ya, dia sudah bisa menggunakan simpanan luar. Cirinya, komputer generasi 2 ini adalah satu, ukurannya kecil. Kecepatan prosesnya sangat tinggi. Dan konsumsi listriknya sangat kecil. Dan ini berkembang lagi di generasi yang ketiga. 1964 sampai 1970. Dia sudah menggunakan integrated circuit. Kecepatannya tinggi, memorinya besar, konsumsi listriknya hemat.
Dia sudah multi-processing, multitasking, harganya sudah murah, ya. Sudah bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan device yang lain. Ya, ini sudah mulai dipakai di Indonesia. Ya. Dan kemudian pada generasi yang keempat, sampai dengan tahun 1980, ini lebih hebat lagi. Munculnya Apple, ini adalah menandai dimulainya atau lahirnya komputer generasi keempat. Sudah menggunakan chips, dia sudah menggunakan LSI, large scale integration, ya, dia sudah menggunakan itu. Kemudian kita kenal dengan generasi yang kelima, lah ini generasi yang sekarang, ya, generasi yang sekarang. Bentuknya ramping, sudah bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan memori besar, daya tahannya cukup kuat, makin kecil, dan sekarang sudah mulai dikenal dengan tablet, ya, laptop, iPad, ya, atau ya pokoknya tablet sudah mulai dikenal. Kita bepergian di mobil bisa sambil bekerja, bepergian menggunakan bis bisa sambil bekerja, bepergian dengan pesawat bisa sambil bekerja. Jadi lebih ringan untuk kita tenteng. Ya betul-betul ini membantu kita, sangat-sangat membantu kita di dalam kita bekerja. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang sekarang ya. Saya kira semuanya sudah punya laptop. Apalagi mahasiswa S2 wajib mempunyai laptop. Orang sudah tidak lagi mengenal desktop. Di kantor-kantor pun kalau kita melihat sekarang itu dosen-dosen semuanya sudah bekerja dengan laptop, tidak lagi dengan desktop. Sekian waktu yang lalu ya taruhlah 20 tahun yang lalu lah. Di kantor-kantor yang ada di Udinus itu dipenuhi dengan desktop. Nah, di situ dalam ruang itu dosennya ada 10, desktopnya ada 10. Ini di ruang itu ada 20 orang, ya ada 20 desktop. Artinya semuanya penuh dengan desktop. Tapi kalau kita melihat sekarang, tidak ada desktop di dalam ruang dosen. Tidak ada, semuanya sudah menggunakan laptop.
lebih praktis. Karena dengan laptop itu pekerjaan kita yang belum selesai bisa kita kerjakan di rumah. Jadi di generasi kelima ini semuanya lebih bisa dikatakan lebih enjoy ya, lebih enak ya. Nggak perlu lembur, bisa dikerjakan di rumah. Nggak usah ngelompor di kantor, di rumah kita kerjakan. Ada lagi orang bekerja yang lebih ringan lagi menggunakan tab tadi, iPad misalkan, yang dikeluarkan oleh Apple. Sekarang dosen mengajar pun menggunakan iPad, disambungkan dengan Bluetooth, ya, bisa nyambung di LCD proyektor. Jadi dia mengajar sambil menenteng laptop, iPad atau tab itu. Ya. Jadi dia bisa mobile, tidak terpaku di mejanya, tapi dia bisa mobile dan lebih dekat dengan mahasiswa. Jadi itu perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang berikutnya adalah era industri. Kita mengenal ada 4 era industri, revolusi industri. Di era industri 1.0, ya, pada era ini kita tahu bahwa era di mana dihasilkan mesin uap. Yang ditandai pada tahun 1784. James Watt menemukan alat tenun benang menggunakan mekanik. Jadi pada saat itu semua alat-alat industri yang dipakai untuk menenun benang diganti dengan tenaga uap. Akhirnya apa? Meningkatkan penghasilan negara. Yang tadinya semuanya dilakukan dengan tenaga manusia, sekarang dilakukan dengan mesin. Mesti ada plus minusnya. Demikian pula dengan kapal. Dulu kapal itu sangat tergantung dengan angin. Perahu layar itu ya, sangat tergantung dengan angin. Kalau anginnya agak kencang,
otomatis laju kapal itu atau perahu itu cepat. Tapi kalau anginnya tidak kencang, kapal atau perahu tersebut jalannya lambat. Dengan ditemukan mesin uap, ini berbeda. Tenaga angin mulai diganti dengan mesin uap. Jadi James Watt ini sangat sangat bisa dikatakan sangat ini ya, hasilnya sangat bermanfaat. Dan itu memang hebat sekali. Ya, ditemukannya mesin uap tersebut. Yang kedua, yaitu pada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 itu terjadi di awal 19 sampai dengan awal abad ke-20. Jadi dia dimulai dari abad ke-19 awal sampai dengan abad ke-20. Pada saat itu ditemukan atau bisa dikatakan bahwa munculnya listrik. Ya, munculnya listrik. Jadi semua mesin industri menggunakan tenaga listrik. Di mana proses produksi makin murah. Ya, proses produksi makin murah. Bahkan pada saat itu terciptanya adanya ban berjalan. Jadi sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Ambil contoh mobil, ya produksi mobil. Itu kan menggunakan lini produksi ban berjalan. Satu mobil tidak dikerjakan oleh satu orang, tetapi oleh satu kesatuan lini produksi. Yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tidak hanya mobil, sepeda motor pun demikian. Memang ada kelemahannya. Produksi ban berjalan ini memunculkan spesialisasi. Ya dia bisanya kalau memasang murbot, ya bisanya murbot. Kalau dia bisanya memasang roda, ya bisanya memasang roda. Dan ini biasanya adalah untuk produksi-produksi yang sifatnya massal. Yang sifatnya massal. Ya, jadi kalau kita coba sekali-kali melihat di YouTube produksi dari sebuah kendaraan. Saya dulu pada waktu mahasiswa, kemudian saya diajak untuk ya studi tour gitulah di Surabaya, yaitu mendatangi sebuah produksi assembling mobil.
Dari awal, dari komponen-komponen yang kecil, terus dia berjalan, pada akhirnya menjadi mobil, gitu ya. Langsung mobil itu jadi dan starter jalan. Itu hebatnya kalau kita menggunakan lini produksi ban berjalan. Nah, tadi yang saya katakan, pada akhirnya juga menjadi spesialisasi. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Nah, ini mulai dikenal dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronika. Biasanya dipakai untuk otomatisasi produksi. Pada saat ini sudah dikenal komputer, robot, yang semuanya adalah untuk memudahkan pekerjaan. Jadi semua pekerjaan sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Jadi tenaga manusia ini sudah mulai dikurangi. Dan kita bisa mengatakan bahwa revolusi industri 3.0 ini adalah sebuah revolusi digital. Dan yang keempat adalah revolusi industri 4.0. Di revolusi industri ini kita sangat-sangat mengenal dan terbantu dengan internet. Pada revolusi ini, komputer itu sudah mulai disambungkan dalam sebuah jaringan. Ya, dalam sebuah jaringan. Kemudian dikembangkanlah IoT, Internet of Things. Juga dikembangkan teknologi-teknologi baru, bidang robotik, sains, dan lainnya. Ya. Segala sesuatunya bisa kerjakan nirkabel, menggunakan Bluetooth. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya integrasi online ini berdampak pada peningkatan efisiensi. Jadi sebuah proses produksi. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan yang namanya adalah computer of things.
Maka dari sini Bapak Ibu sekalian mulai berpikir, pengaruhnya terhadap akuntansi itu apa? Gitu ya. Pengaruhnya terhadap akuntansi itu apa? Ya banyak sekali pengaruhnya. Contoh, misalkan paling mudah, ya misalkan paling mudah. Saudara belanja di marketplace. Bagaimana mencatatnya? Atau ketika saudara mempunyai marketplace, kemudian ada orang belanja di tempat saudara. Bagaimana saudara mencatatnya? Kemudian sekarang ini semua usaha sudah menggunakan mobile, bank mobile. Saudara sebagai akuntan, bagaimana saudara menghadapi hal ini? Ya, jadi banyak sekali. Dengan revolusi industri ini, terutama di 4.0, itu jadi sebuah pertanyaan. Kita orang akuntansi itu mau apa? Apa yang harus kita lakukan? Ini katanya sebentar lagi revolusi industri di 5.0. Jadi betul-betul sebuah tantangan. Perkembangan, pertumbuhan, teknologi informasi, ini pasti akan merubah perilaku akuntan. Akuntan itu adalah orang-orang yang berpendidikan akuntansi, orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi. Ini pasti akan merubah semuanya. Maka untuk itu, saya menyarankan kepada semua mahasiswa, entah itu mahasiswa S3, S1, maupun S2, bahkan mungkin mahasiswa S3, untuk jangan tabu untuk belajar teknologi informasi, IT, information technology, ini harus kita kuasai. Katanya siapa yang menguasai teknologi informasi ini akan menguasai dunia. Jadi saudara jangan tabu untuk belajar itu. Dan terus belajar. Jangan kita hanya belajar belajar akuntansi, tidak pernah kita praktekkan apa yang kita peroleh. Ya tadi contohnya, software di mana-mana, software pembukuan, software perpajakan, software pembayaran ke bank, software apapun yang namanya software akuntansi, termasuk persediaan, yang buat siapa? Apakah orang akuntansi? Kebanyakan tidak. Ya, kebanyakan tidak. Karena yang membuat itu adalah orang-orang yang punya disiplin ilmu yang lain. Kemudian mereka belajar akuntansi. Padahal yang mempunyai roh itu adalah mahasiswa akuntansi. Jadi kalau kita dikatakan ini ada transaksi dibayar biaya telepon tunai,
Itu nggak usah mikir. Ya. Otomatis kita bisa mengatakan jurnalnya itu apa. Itu yang namanya roh. Ya. Itu yang namanya roh. Oke. Sudah jam 9, tepat. Ya. Kita 2 jam. Bentar ya. Ya. Kita sudah 2 jam ketemu ya. Kita ketemu besok lagi. Kita mencoba membicarakan masalah apa yang terjadi bagi kita orang-orang akuntansi setelah kita memasuki sebuah era yang disebut dengan era digitalisasi. Ya, besok akan saya sampaikan kepada kalian. Oke, saya kira cukup malam hari ini. Matur nuwun. Selamat beristirahat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.